Ustadz, istri saya pernah berbohong dan bersumpah atas nama Allah beberapa kali. Sekarang saya haruskah saya percaya setiap perkataan istri saya dan harus berbuat apa yang harus saya perbuatkan terhadap istri saya? Tentu saja diajak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istri ini harusnya takut kepada Allah. Untuk apa bohong dan sumpah dusta? Dari tadi kita bahas ini sebenarnya untuk meninggalkan sifat dusta itu. Tinggalkan teman-teman sekalian. Kalau pernah ada sifat kita di situ, istighfar kepada Allah. Mulai sekarang, mulai malam ini, ikrarkan kepada Allah, saya tidak mau lagi dusta. Udah, jalan ke depannya. Tawakal Allah. Sisa umur kita isi dengan kejujuran. Apapun konsekuensinya. Biar nyawa antum harus hilang. Tidak apa-apa. Tapi kita berada di atas kebenaran. Dan ingat, ajal tidak akan datang kecuali memang sudah ditentukan oleh Allah. Bukan karena kasus ada orang gebukin kita, ada orang serang kita, atau ada orang fitnah. Bukan. Jadi coba jujurlah teman-teman sekalian. Ini istri seperti ini, ataupun kalau ada kasus suami juga sama. Jangan dusta akhi dan ukhti. Ucapkan apa adanya. Saya salah, maaf ya, bantu saya lagi mau taubat. Ucapkan apa adanya. Insya Allah dengan kejujuran itu akan membuat orang lain, Allah akan lunakkan hatinya dia untuk bisa menerima keadaan kita. Nah, kita betul-betul mau perbaikin, dan kita harus berazam, bertekad. Dusta itu seperti orang, kata ulama, meletakkan duri-duri beracun di lidahnya sebenarnya. Dusta itu seperti orang meletakkan duri-duri beracun di lidahnya yang bisa setiap dia ngomong melukai mulutnya sendiri. Karena setiap ucapan dusta itu sebenarnya dia sedang melukai dirinya. Ya, sekarang dia dusta nih, dia lukai dirinya sebenarnya, karena kalau kebongkar dia malu sama orang-orang ini kan. Dia sedang melukai dirinya, dia sedang meletakkan duri-duri beracun di lidahnya. Untuk apa? Lebih baik antum cabut tuh duri-duri, buang. Udah, apa adanya ngomong gitu kan. Jadi tinggalin dusta, nggak boleh. Baik, posisi antum suami, bagaimana kalau istri seperti ini? Berikan peringatan tegas. Antum pemimpin. Dusta lagi, berarti tidak sama saya tinggalnya nih. Karena sulit orang tinggal satu rumah dengan perempuan, istri yang suka dusta. Apa yang mau dipercaya? Kan? Sama juga dengan laki-laki. Ada suami yang setiap saat dusta terus. Bagaimana caranya istrinya bisa tinggal sama dia? Kan nggak mungkin. Kita akhirnya bingung, yang mana yang benar, yang mana salah nih. Seperti kondisi antum sekarang, antum bingung kan ini? Penanya sekarang bingung. Ini apa yang saya harus perbuat nih? Apakah saya harus percaya atau tidak kalau dia ngomong? Dan orang yang dusta sudah sulit kan gitu. Sudah sulit. Ada kisah nyata terjadi. Seseorang suka bohong, bercanda, sambil bohongin teman-temannya. Satu waktu mereka ke di tengah lautan, terus dia loncat menunjukkan kepada teman dia bisa berenang, ternyata ya kram kakinya, tenggelam. Dia sambil minta tolong, temannya kira bercanda. Akhirnya mati benar gitu. Teman-temannya pikir, oh bercanda, diketawain dia. Ini suka bercanda soalnya, suka bohong gitu kan. Akhirnya dibiarkan, subhanallah, meninggal dalam keadaan begitu. Jadi nggak ada manfaatnya. Dan saya sarankan pribadi, kalau ada pasangan yang selalu dusta, tidak pernah mau taubat, jangan sama-sama. Allahu a'lam, karena kita nggak tenang ini. Mau tenang apa kira-kira? Telepon dia dusta, ketemu langsung dia dusta, apa saja dusta ini. Bahaya kan? Ini tidak boleh bersama teman-teman sekalian. Dan minta kepada Allah agar diberikan hidayah pada istri ini, agar dia berubah. Kemudian kita berikan peringatan-peringatan tegas. Kalau kau dusta lagi, nafkahnya akan saya tahan, ini kan? Dusta lagi, kau tidak akan bersama sama saya. Udah, ceraikan saya. Ya sudah, pergi, silahkan. Jangan ketakutan, ya. Ini banyak laki-laki ini, subhanallah, di Indonesia saya lihat perlu dicambuk gitu. Oh iya, terlalu lemah. Jangan pergi sana. Ngapain? Lah iya, sudah jelas istrinya pelacur. Ada gitu pernah kasus. Saya sampai nggak bisa tahan gitu ngeliat ada ikhwah datang, Ustaz, suami istri saya selingkuh sama laki-laki lain. Apa yang saya harus buat? Tinggalin. Ngapain tinggal sama perempuan begitu? Tinggalin, masih banyak perempuan lain akhi. Tapi nggak bisa, Ustaz. Bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa. Ini dia sendiri yang bikin kacau hidupnya nih. Saya kalau tidak nikah sama ini saya bisa gila. Gila bener. Bodoh dia sendiri. Kenapa? Perempuan banyak kok. Sama dengan akhwat juga, banyak laki-laki gitu loh, banyak yang soleh. Lebih baik kita isi sisa umur kita dengan hal-hal yang bermanfaat daripada habis di situ terus dalam kondisi yang sama. Ngapain? Kalau orang ini nggak mau taubat ya, kalau orang ini mau berubah, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak mau berubah, apa nikmatnya antum hidup? Kalau setiap saat ditipu, dibohongin, ini kita taruh duit jadi takut, ini jadi takut, itu jadi takut, jadi was-was sendiri hidup. Untuk apa? Nah, Allahu a'lam, itu saran saya. Sekali lagi, kalau dia mau taubat, terima. Berikan peringatan-peringatan tegas gitu kan, berdoa sama Allah diberikan. Kalau tidak mau, jangan bersama-sama. Allahu a'lam.